Halo Kasih. Mana Pais? Iya. Bagaimana Gimana Tribuners? Ya, bagaimana kabar perpolitikan saat ini Kak? Karena menuju debat capres cawapres ini. ya betul. Kalau itu pasti persiapannya kan di Jakarta semua. Tapi efek dari debat itu kan sampai ke Makassar, Iya. bahkan sampai ke Waju. Bayangkan bos, efeknya sampai ke Waju. Bagaimana persiapan dari debat calon presiden. Dan debat kali ini yang mengangkat temanya soal HAM ya. Yang tadi saya bacakan supaya tidak salah. Soal apa tadi itu? Soal HAM nih, coba lihat tanahnya. Temanya di atas. Nah ini pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga. Wah ini sebenarnya tugas pemerintah semua, layanan dasar. Iya. Bagaimana pelayanan publik, bagaimana kepastian hukum dan HAM, bagaimana soal pemerintahan. Nah, jadi memang yang berdebat kalau untuk tiga segmentasi ini pasti calon presidennya, dan memang calon presiden yang akan pertama kali berdebat. Ada tiga, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Iya. Jadi mereka akan berdebat bagaimana, dan kalau dilihat latar belakangnya dan mereka sudah lama di pemerintahan ya. Iya. Apalagi seperti Pak Prabowo sudah lama sekali di pemerintahan, sejak anak muda. Sejak umur 20-an dia sudah di pemerintahan sebagai salah satu anggota TNI Angkatan Darat. Jadi begitupun dengan yang lain. Ganjar sudah jadi anggota DPR RI sejak tahun 2009. Kemudian Anies masuk ke pemerintahan era Presiden Jokowi tahun 2014. Jadi apalagi mereka berdua ini, Ganjar dan Anies, sudah pernah menjadi gubernur. Iya. Artinya paham semua soal pemerintahan. Bagaimana dengan layanan publik, pasti paham juga. Iya. Tapi yang kita mau lihat nanti besok adalah siapa sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh saat ini. Iya. Nah, clue-nya pasti adalah yang ada hubungannya dengan pelayanan publik yang berhubungan dengan teknologi. Iya. Bagaimana pelayanan cepat, bagaimana menghilangkan pungli. Nah, itu paling ngeri. Solusi-solusinya apa? Solusinya. Nah, di pemerintahan Jokowi kan kemarin itu yang dikejar, sehingga sekarang untuk pelayanan publik terkait perizinan itu sudah satu pintu. Nah, bagaimana pengembangannya lagi? Nah, satu pintu yang saya maksud itu, Anda tidak perlu ke banyak instansi untuk mengurus perizinan, cukup melalui OSS, Kementerian Investasi. Nah, di situ semua perizinan itu. Apakah ada hal baru dari ketiga calon presiden ini? Nah, kita tunggu. Nah, kembali ke cawe-cawe kita di Sulawesi Selatan, tim pemenangan daerah Ganjar Mahfud akan nonton bareng di sekretariatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi sudah kumpul semua masanya mulai pukul 5 sore. Artinya akan ada titik massa di Jalan Jenderal Sudirman yang bisa mengakibatkan macet. Nah, tidak jauh dari situ ada sekretariatnya Prabowo Subianto yang di bawah naungannya Partai Gerindra Jalan Haji Bau. Nah, pasti juga akan ada titik-titik orang berkumpul dan pasti menyebabkan macet. Nah, sampai ini mesti dihindari. Kemudian kembali ke veterannya, Anies di sana lagi. Jadi dia relawannya yang bergerak, belum lagi di titik-titik warung kopi besok malam pastikan menjadi ramai sekali. Karena ini debat perdana. Biasanya itu di perdana dan di akhir itu yang ramai. Seperti itu. Nah, kita akan update terus perkembangan debat itu, diberitakan terus melalui portal kita dan tentunya melalui medsos kita. Seperti itu. Kemudian di halaman yang sama, Gibran sudah menunjuk
kuasa hukum untuk meladeni gugatan perdata di Solo, di Surakarta, kota Surakarta. Salah satu kuasa hukumnya itu dosen UMI. Mau tahu berapa gugatannya? 1 triliun. Ngeri. Apakah ini akan dimenangkan oleh orang yang menggugat ini? Tapi ini sudah jalan gugatannya. Jadi gugatannya itu 1 miliar untuk kerugian material, gugatan 1 triliun untuk gugatan immaterial. Nah, itu apa itu jenis-jenis gugatannya, itu silakan baca terlebih dahulu supaya Anda tercerdaskan. Seperti itu di halaman 8. Kemudian apa lagi ya? Yang lain itu Bawaslu Lutim sudah mendapatkan laporan adanya sudah mengendus bahwa salah satu calon legislator di Luhut Timur ini sudah memanfaatkan bantuan-bantuan. Nah, bantuan-bantuan yang ke masyarakat itu kan yang pasti adalah program Keluarga Harapan yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Kemudian ada juga dana desa. Nah, ini yang sementara ditelusuri, dan Ketua Bawaslu dari Luhut Timur itu menyampaikan, caleg-caleg, masyarakat, siapa yang mendapatkan laporan-laporan itu silakan lapor ke kami. Kami akan telusuri. Nah, semoga saja itu ditelusuri. Kita tunggu komitmennya dari Bawaslu. Nah, pertanyaannya kan, kok hanya di Luhut Timur? Iya. Ini kan 24 kabupaten kota yang di Sulawesi Selatan. Yang lain mah. Itu. Kita tunggu tahu atau Kak? Iya, kita tunggu juga yang lain. Oke.